Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Kota Bima, yang kami muliakan Bapak Ibu hebat, guru yang luar biasa yang berkesempatan hadir pada kegiatan hari ini, yang kami hormati kita semua yang ada di ruangan ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini dapat berkesempatan hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak SMP 1 Kota Bima angkatan 11 tahun 2024-2025. Adapun susunan acara pada kesempatan pagi hari ini, yang pertama adalah acara pembukaan, acara kedua adalah acara doa, terus acara ketiga adalah acara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya acara keempat adalah acara sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Yang kelima adalah acara inti. Untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya acara doa yang dimana dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Faisal SPD. Waktu dan kesempatan kami berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar barokahnya kegiatan yang kita laksanakan pada pagi hari ini, sama-sama kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengawalinya bersama-sama membaca umum kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa taddaru'ana wa tahassu'ana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habin alaina fi sakaratil maut wa nazatan an-nar wa laqfainal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati. Rabbana taqabbal du'a wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Faisal yang telah menyampaikan doanya. Selanjutnya marilah kita bersama masuki acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang ditunjuk sebagai petugas kami silakan, dan para peserta diharapkan untuk berdiri. Indonesia Raya.
Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Mari kita masuki acara yang kelima, yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah, yang dimana dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Jufri SPD. Waktu dan kesempatan kami berikan. Izin teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita di pagi hari ini masih begitu banyak rahmat nikmat Allah yang tercurah kepada kita semua. Lebih-lebih nikmat sehat, kesempatan, sehingga kita bisa berada di sini dalam suasana kekeluargaan, dan mudah-mudahan kegiatan di pagi hari ini bisa lancar dan sukses. Selawat serta salam kita aturkan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah menjalankan ajarannya, sehingga kelak bersama beliau berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini di samping saya ada Bapak Muhammad Fajrul, Master Pendidikan. Kemudian ada Ibu Liz Serlina, Sarjana Pendidikan. Ditambah lagi dengan Ibu Arfat. Mereka bertiga sekarang berproses di dalam satu program nasional, yaitu sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa mengikuti jejak teman kita bertiga. Kemudian di sebelah kiri saya, Pak Faisal sudah melewati proses lebih kurang 9 bulan sebagai calon guru penggerak, dan sekarang sudah menyandang status sebagai guru penggerak. Di SMP 1 Kota Bima, alhamdulillah, guru penggerak yang sudah bersertifikat itu ada 4 orang. Dan sekarang yang lagi berproses ada 3 orang. Kemudian di sebelah saya Ibu Raudatul Jannah. Beliau hari-hari sebagai koordinator BK di SMP 1 Kota Bima. Bapak Ibu yang saya cintai, alhamdulillah sekolah ini makin hari makin bagus. Ini berkat kolaborasi dan kerjasama kita semua di bawah satu naungan besar, itu komunitas belajar kita, yaitu Kitab Religius. Kolaborasi indah, tertib, asik, berprestasi religius. Itulah yang menaungi setiap kegiatan yang ada di sekolah ini. Adapun tujuan daripada kegiatan ini dalam rangka bagaimana menyiapkan anak-anak hebat yang ada di SMP 1 Kota Bima. Kita yakin anak-anak ini adalah generasi penerus bangsa. Kalau tidak dipoles, dilayani dan disiapkan dari sekarang, maka tidak akan mampu menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Program nasional bangsa kita 100 tahun kemerdekaan kita, yang dikenal dengan tahun emasnya Indonesia. Anak
usia SMP sekarang, SMA sekarang, mereka yang mengisi semua lini di bangsa ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama, tidak bisa kerja sendiri, kolaborasi, kerja bersama. Kemudian pagi hari ini, alhamdulillah saya dibisikin bersama dengan teman-teman calon guru penggerak yang hebat ini, dengan satu moto guru penggerak Bapak Ibu, tergerak, kemudian bergerak dan menggerakkan. Alhamdulillah mereka menggerakkan. Di mana ilmu yang mereka dapat itu dari 3 sumber Bapak Ibu. Yang pertama adalah secara daring dari KUT-nya, yang kedua adalah lewat lokakarya, dan yang ketiga adalah lewat pengajar prakteknya, pendampingan. Insya Allah dari 3 sumber ilmu itu akan diterapkan di sekolah, di kelompok kecil, di mata pelajaran pengampu mata pelajaran masing-masing atau di lingkungan sekolah. Dengan penyimbasan yang diperoleh mereka dari 3 sumber tadi bisa mengantarkan guru-guru yang dari SMP 1 Kota Bima ini menjadi guru-guru yang berkualitas. Transformasi pendidikan tidak akan bisa berjalan tanpa kompetensi guru yang hebat. Oleh karena itu teman-teman, mari kita aktif di PNM, karena di dalam sana semua program contoh dan semua apa yang kita harapkan untuk menjadi proses pembelajaran yang berkualitas yang bermutu akan ada di dalam jaringan tersebut. Alhamdulillah sekolah kita semua guru sudah memiliki sertifikat di PNM. Itu pertanda bahwa dia sudah masuk di dalam jaringan. Kalau untuk mengatakan kita hebat itu bukan oleh kita, artinya kita tunjukkan karya-karya kita yang ada di sekolah kita. Sehingga SMP 1 Kota Bima bukan saja dikenal di Kota Bima, mudah-mudahan dikenal di NTB, tingkat regional, tingkat nasional, bahkan anak kita nanti mampu bersaing di tingkat internasional. Itu harapan. Ini menjadi target kita bersama Bapak Ibu semuanya. Kemudian contoh sederhana yang mereka ingin sampaikan kepada kita semua di pagi hari ini adalah budaya positif. Bagaimana menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Sudah banyak kegiatan yang sifatnya untuk mengajak kebaikan yang ada di sekolah kita. Mulai dari gerbang disiapkan dengan 6S 1I ya, mungkin sapa, salam, senyum, sopan, santun, sholat, infak. Ini menjadi gerakan bersama yang positif yang ada di sekolah. Tidak bisa oleh 1-2 orang guru Bapak Ibu. Perlu gerak bersama, yaitu yang disebut dengan kolaborasi. Insya Allah kalau kita bersama-sama, apapun kita hadapi akan mampu kita pecahkan, akan mampu menghasilkan terbaik di sekolah itu. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman calon guru penggerak. Mudah-mudahan sampai dengan prosesnya nanti selesai, apa yang didapat dari 3 sumber tadi bisa diimbaskan di sekolah ini, sehingga ada perubahan mulai dari siswa, guru, dan lingkungan besar menjadi contoh sekolah. Oke, terima kasih banyak. Tadi kita telah dengarkan pemaparan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024-2025. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikianlah seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini kita lewati bersama, semoga membawa manfaat di kemudian harinya. Dengan ucapan hamdalah kita akhiri pertemuan ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama diseminasi atau pemaparan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Fajrul Bahri SPDI MPD CB, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024-2025. Waktu dan kesempatan kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat Bapak Ibu guru hebat? Ya, kita coba untuk yel-yelnya dulu. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu guru, hari ini saya akan
hasil diseminasi, hasil aksi nyata modul 1.4 saya yang akan saya diseminasikan kepada Bapak Ibu guru hebat. Baik, judul dari diseminasi ini yaitu berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi budaya positif ini adalah modul yang kami pelajari di LMS Guru Penggerak, yang mana ini adalah modul 1.4. Adapun di dalam modul budaya positif ini ada beberapa tujuan materi dari kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, budaya positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Jadi warga sekolah dapat menerapkan budaya positif di sekolah melalui konsep yang pertama, budaya positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi atau segitiga restitusi. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Nah, budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi memang kalau kita perhatikan, sebenarnya budaya positif ini sudah kita terapkan sehari-hari kita kepada siswa-siswa kita, kepada Bapak Ibu guru, rekan sejawat, maupun kepada warga sekolah. Hanya saja memang kita jarang sekali menyebutnya secara gamblang sebagai budaya positif, hanya sekilas lalu. Ya, jadi budaya positif ini dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Memang tujuan utama dari kita sebagai guru di dalam kurikulum merdeka itu adalah berpendidikan yang berpusat pada murid. Nah, ketika kita menginginkan pendidikan yang berpusat pada murid itu, maka kita sebagai guru perannya hanya sebagai fasilitator, dan murid dibebaskan untuk bisa memilih apa yang mereka inginkan, apa yang mereka ingin pelajari. Nah, budaya positif ini konsep intinya terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian ada yang namanya disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, artinya berlaku secara menyeluruh dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kalau menurut Dr. William Glasser dalam teori kontrolnya, dia mengatakan bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi apa yang kita lakukan ini ada tujuannya, tidak serta-merta kita berbuat tidak ada tujuannya. Nah, dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang ada di dalam diri kita, bukan motivasi yang berasal dari luar, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Sebenarnya ini yang mungkin masih membuat kita bingung. Apa sih profil pelajar Pancasila itu? Ternyata profil pelajar Pancasila itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang coba untuk diambil oleh pemerintah dan dijalankan dalam kegiatan penguatan profil pelajar Pancasila, proyek profil pelajar Pancasila atau penguatan P5, yang mana nilai-nilainya itu yang pertama beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kedua mandiri, ketiga bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, nilai-nilai ini yang ingin kita capai dari peserta didik kita. Nah, selanjutnya kita bahas mulai dari yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru.
Nah, ini dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran dengan paradigma baru ini mungkin masih asing kita dengar. Tapi kalau kita mendengar yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, pasti kita tahu. Ya, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran dengan melihat semua perbedaan yang ada pada peserta didik kita. Jadi kita tidak menyamaratakan peserta didik kita itu dan kemudian memberikan satu model atau metode pembelajaran, tapi kita memberikan treatment yang berbeda pada peserta didik dengan melibatkan metode-metode yang berbeda sesuai dengan kondisi yang ada pada mereka. Nah, kondisi yang ada pada mereka ini bukan tingkat kemampuan yang dilihat, bukan tingkat kalau istilah kita itu pintar atau bodoh mereka, bukan. Tetapi perbedaan yang ada itu didasarkan pada beberapa macam. Misal pada kesiapan belajarnya, kemudian pada minatnya, kemudian pada profil belajar peserta didik. Kita harus melihat ketiga hal tersebut untuk bisa menentukan bagaimana pembelajaran yang bisa kita berikan kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Kalau disiplin positif adalah pembiasaan-pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi memang yang kita harapkan pada peserta didik kita itu mereka menerapkan yang namanya tadi nilai-nilai kebajikan universalnya ada dalam diri mereka sehingga tumbuh disiplin positif pada diri mereka. Selanjutnya, apa makna dari disiplin itu? Nah, kalau kita biasanya tahu disiplin itu kan berubah dari sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tapi sebenarnya disiplin bukan bermakna seperti itu. Makna asli dari disiplin itu adalah disiplina itu yang artinya belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Nah, jadi belajar itu maksudnya ini yang disampaikan oleh Socrates dan Plato. Jadi dia menganggap bahwa disiplin itu sebagai belajar, bukan menganggap bahwa itu sebagai kepatuhan diri pada kita. Nah, namun kecenderungan umum disiplin itu adalah biasanya dihubungkan dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kalau kita itu menganggap murid-murid kita harus disiplin, berarti mereka harus patuh, merasa harus mengikuti apa yang menjadi kata-kata kita. Biasanya seperti itu. Nah, yang berikutnya ada yang dinamakan dengan teori motivasi perilaku manusia. Ini sudah saya singgung tadi sedikit. Ada dua teori yang menjadi motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Ada yang namanya motivasi secara eksternal dan internal. Kalau yang eksternal itu adalah motivasi yang berasal dari luar diri kita. Ya, ini biasanya yang pertama dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya dia akan berkata apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, motivasi eksternal itu bisa juga berarti bisa untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, sering kita biasanya itu memberikan yang namanya reward dan punishment, hukuman dan penghargaan kepada peserta didik kita. Sebenarnya hal itu merupakan motivasi eksternal dan tidak baik sebenarnya diberikan kepada peserta didik kita, karena itu tidak akan menumbuhkan yang namanya disiplin pada diri mereka. Kalau istilah kata itu hanya memanjakan mereka. Maka kita seharusnya memberikan motivasi intrinsik atau internal
inilah motivasi yang harus ada dalam diri setiap peserta didik kita, di mana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, mereka harus memiliki nilai-nilai yang mereka percaya. Ini akan berkelanjutan dengan materi berikutnya. Nah, ini ada beberapa contoh kasus di mana apakah bisa disebut sebagai hukuman atau bisa disebut sebagai konsekuensi. Nah, hukuman itu sendiri artinya memberikan sebuah punishment kepada peserta didik, baik itu secara fisik maupun verbal kepada mereka. Kalau konsekuensi itu berbeda. Konsekuensi itu ranahnya kepada ketika kita sudah membuat sebuah keyakinan kelas kepada mereka, kemudian mereka tidak mengikutinya, maka akan ada konsekuensi yang diberikan kepada mereka. Nah, bedanya itu. Contoh di sini, ketika ada tindakan kita, pertama, menyuruh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, karena siswa kita terlambat ke sekolah. Itu sebagai bentuk hukuman kepada mereka. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi, karena memang dia sudah mencoret-coret kertas temannya, maka harus dia ganti. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga konsekuensi. Lalu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu konsekuensi. Nah, konsekuensi ini ranahnya dia berkaitan dengan tanggung jawab. Jadi ada tanggung jawab dari peserta didik sehingga dia bisa mengakui apa yang sudah menjadi kesalahannya, sehingga dia bisa memperbaikinya untuk kehidupan yang akan datang. Jadi dia motivasinya supaya dia tidak mengulangi lagi kesalahan yang sudah dia lakukan. Nah, ini perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Nah, kalau konsekuensi itu bukan. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Lalu hukuman itu membuat anak sakit, fisik maupun hati ataupun verbal tadi untuk jangka waktu lama. Biasanya kalau kita memberikan hukuman itu oleh peserta didik, pasti akan diingat terus bahkan sampai mereka itu dewasa. Nah, maka kita harus hati-hati ketika memberikan, ya mohon maaf, mungkin seringnya kita dulu itu memberikan hukuman ke peserta didik. Jadi mungkin apa yang kita berikan kepada mereka berupa hukuman itu akan mereka ingat. Nah, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi sifatnya hanya sementara. Kalau konsekuensi ini artinya tidak akan peserta didik itu ingat untuk kehidupan yang akan datang. Lalu untuk hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Nah, karena dia tidak suka dengan kedisiplinan ini, maka dia akan menerima yang namanya hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, dengan adanya konsekuensi nanti anak-anak akan menghargai disiplin. Lalu hukuman itu sifatnya paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Lalu konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Lalu hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, yang terakhir, hukuman itu memberikan rasa marah, rasa bersalah, dia dipermalukan dan merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi tidak, dia hanya kehilangan haknya sementara, dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara. Jadi tidak berlaku secara terus menerus atau berkelanjutan untuk konsekuensi. Nah, ini ada pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu. Yang pertama, ada
Adakah peraturan di kelas Bapak Ibu guru? Ada ya? Ya, pasti Bapak Ibu guru di kelas membuat peraturan kelas ya? Ya, kemudian siapakah yang membuat? Siswa sendiri. Bapak Ibu guru juga? Ya, peran Bapak Ibu guru dan siswa ya. Kemudian bagaimana pelaksanaannya? Bagaimana pelaksanaan peraturan yang dibuat di kelas? Apakah ditaati oleh peserta didik atau tidak? Ditaati ya. Namun apakah ketika tidak ditaati oleh mereka, apa yang akan terjadi? Apa yang diberikan oleh Bapak Ibu? Ya, ada konsekuensinya ya. Ada hukumannya ya yang diberikan ya kalau mereka tidak menaati. Contoh, kalau mereka tidak piket ya, pasti akan diberikan hukuman kepada mereka. Itu biasanya yang kita lakukan ya. Nah, ini berkaitan dengan keyakinan kelas. Tadi sudah disinggung sedikit mengenai peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu sendiri berasal dari kita sebagai Bapak Ibu guru. Kalau keyakinan kelas itu kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Nah, keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Jadi kita berkolaborasi dengan peserta didik kita untuk membuat keyakinan kelas ini. Kita meminta pendapat mereka. Apa yang kita harapkan di kelas kita ini? Nah, yang mereka harapkan itu harus mereka ikuti dan patuhi. Nah, kalau mereka tidak mematuhi apa yang sudah menjadi keyakinan kelas mereka, nanti akan ada konsekuensi yang mereka terima. Begitu. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ternyata untuk mendukung motivasi intrinsik ini, motivasi yang ada pada diri peserta didik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi memang keyakinan itu akan lebih menggerakkan peserta didik kita dibandingkan hanya kepada peraturan-peraturan saja. Kalau hanya peraturan itu, peserta didik acuh tak acuh juga untuk menjalankan. Karena kalau tidak menjalankan peraturan, maka akan mendapatkan hukuman. Tadi sudah dijelaskan kalau hukuman itu lebih bersifat lebih berat dibandingkan kita memberikan konsekuensi kepada peserta didik kita. Maka lebih baiknya untuk mendukung dan mendorong motivasi intrinsik itu yang ada pada diri peserta didik, baiknya kita menggunakan keyakinan kelas. Nah, ini dalam bentuk lingkarannya ya. Nah, yang paling dasar sebenarnya paling dalam itu adalah peraturan kelas. Kemudian tingkatan berikutnya adalah keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas ini harapannya akan menumbuhkan lingkungan yang positif. Dan dari lingkungan yang positif ini nantinya akan menumbuhkan budaya positif yang ada pada peserta didik kita. Nah, ini contoh dari peraturan dan keyakinan kelas. Nah, kalau kita membuat peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kan hanya dalam bentuk peraturan saja. Kalau kita rubah dalam bentuk keyakinan kelas, maka selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu menghormati orang lain dan berkomitmen. Lalu dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ini tinggi sekali narkoba. Mungkin dilarang merokok ini. Ini lebih ke keyakinan kelas kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, ini menghormati orang lain atau bersabar. Menggunakan masker, itu kesehatan dan keselamatan. Lalu jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan atau keamanan. Jadi modelnya nanti seperti peraturan ini. Kalau peraturan kan lebih ke kita,
kalau selanjutnya Bapak Ibu bisa menggunakan keyakinan kelas yang disepakati bersama dengan peserta didiknya di dalam kelas, sehingga lebih menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri mereka nantinya. Nah, berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Setiap peserta didik itu ada hal yang harus dipenuhi dalam hidupnya. Ternyata kebutuhan dasar dari peserta didik itu ada 5. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini berkaitan dengan dia memperoleh makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Ini berkaitan dengan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Lalu kebebasan, ini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan kesenangan, yaitu bermain, humor, antusias dan tertawa. Di dalam kelas biasanya 5 kebutuhan dasar manusia ini atau peserta didik ini pasti akan ada pada peserta didik kita. Contoh, anak yang ketika dia di dalam kelas itu suka mengganggu temannya, berarti dia memiliki nilai kebutuhan dasar yaitu kesenangan, karena ingin bermain, kemudian antusias dan lain sebagainya. Kemudian kalau dia suka mengganggu teman, itu dia juga bisa memiliki 5 nilai kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin saja dia dengan mengganggu teman itu dia ingin diperhatikan, dia ingin diterima dan dianggap. Nah, jadi kita harus bisa melihat peserta didik kita ini berdasarkan apa yang mereka lakukan di dalam kelas, sehingga kita bisa menentukan, oh ternyata tiap-tiap anak atau peserta didik itu berbeda-beda dalam nilai kebutuhan dasar dalam diri mereka. Secara umum begini, ada 5. Kemudian kaitannya kebutuhan dasar manusia ini ternyata bisa dibagi lagi menjadi 3 dalam bentuk hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman ini dia tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah hanya pada guru, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Lalu konsekuensi ini dia terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Kalau yang ketiga itu restitusi, dia proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, itu bagian dari restitusi. Nah, ternyata kebutuhan dasar manusia itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kemudian kita coba lihat apa peran kita sebagai guru. Nah, ini berkaitan dengan posisi kontrol kita ya. Ada 5 posisi kontrol yang bisa diambil oleh guru. Yang pertama sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, ini ada contohnya. Contoh murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kalau kita berperan sebagai penghukum, maka dia akan memberikan instruksi kepada peserta didiknya berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Nah, kalau dia sebagai pembuat rasa bersalah, dia akan mengatakan, kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Kemudian kalau dia berperan sebagai teman, maka dia akan mengatakan, ayo dong kamu kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai kita main game. Yang berikutnya kalau dia sebagai pemantau,
Maka dia akan mengatakan, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Dan yang terakhir kelima, sebagai manajer, maka dia akan mengatakan, apakah kamu tahu kesalahanmu, keyakinan sekolah apa yang kamu langgar, dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya. Nah, sekarang coba kita bermain peran posisi kontrol. Apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Kira-kira apa ini posisi kontrolnya Bapak Ibu? Tadi ada 5. Ya, silakan Ibu Lis. Membuat rasa bersalah. Coba kita cek. Oh iya, betul, membuat rasa bersalah ya. Kata-katanya saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti gurunya itu ingin memberikan rasa bersalah kepada peserta didiknya dengan mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Ini posisi kontrol apa Bapak Ibu? Hukum atau hukuman ya, betul. Lalu yang ketiga, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Manajer, coba kita cek. Betul sekali, sebagai manajer. Berarti Bapak Ibu sudah paham ya? Iya. Baik. Nah, masih. Ayolah, lakukan demi Bapak atau Ibu. Ini kira-kira apa? Pemantau. Hampir-hampir mirip ya. Nah, ini berikutnya. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Nah, ini baru pemantau ya. Betul sekali. Ternyata Bapak Ibu sudah paham ini. Alhamdulillah. Lanjut. Segitiga restitusi. Ini berkaitan dengan peserta didik kita yang membuat kasus ya. Ketika mereka ada kasus, maka kita melaksanakan yang namanya restitusi kepada mereka. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu berbeda dengan konseling ya, Broda. Beda dia. Jadi restitusi itu lebih kepada menciptakan bagaimana peserta didik itu bisa mengetahui kesalahannya dan dia juga bisa menciptakan solusi sendiri dari permasalahannya. Begitu. Sehingga nanti peserta didik itu akan menyadari dan bisa kembali kepada kelompoknya dengan lebih baik. Nah, restitusi ini proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai sebelumnya. Kita telah belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Berikutnya ini, segitiga restitusi itu dimulai dengan menstabilkan identitas. Nah, di bagian menstabilkan identitas ini kita akan menanyakan ada beberapa pernyataan bahwasanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan juga kita akan mengatakan kepada peserta didik kita, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian setelah menstabilkan identitas dari peserta didik, kita berlanjut kepada validasi kebutuhan. Di mana di sini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah sudah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan. Yang ketiga, yang terakhir tadi ini adalah menanyakan keyakinan, di mana nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, di bagian menstabilkan identitas itu dia berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran.
Jadi setiap anak itu kalau membuat kesalahan bukan sesuatu yang harus kita berikan hukuman, tapi memang lebih kepada bahwasanya itu sudah naluri dari anak-anak. Pasti semuanya pernah melakukan kesalahan. Nah, di sini ketika kita menstabilkan identitas, kita berperan untuk menggeser identitas murid dari identitas yang gagal ke identitas yang sukses. Jadi tidak serta-merta kita mengatakan kalau peserta didik kita membuat kesalahan, mereka menjadi murid yang gagal. Tidak. Jadi kita harus memberikan penekanan kepada mereka bahwa dengan mereka melakukan kesalahan bukan berarti mereka menjadi gagal. Kesalahan itu adalah bagian dari proses mereka untuk bisa menjadi orang yang lebih sukses ke depannya. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Jadi jangan kita menyalahkan murid lagi nanti kalau mereka melakukan kesalahan. Kamu sudah seperti ini dan lain sebagainya. Jangan ada bahasa seperti itu. Justru ketika menstabilkan identitas, kita memberikan motivasi yang lebih kepada mereka. Nah, ini bagian dari menstabilkan identitas. Kita mengajukan beberapa pertanyaan penguat kepada mereka supaya identitas mereka itu tidak menjadi semakin terpuruk, tetapi menjadi semakin baik. Kita memberikan pertanyaan kepada mereka. Membuat salah adalah sesuatu hal yang wajar. Jadi kita berikan pertanyaan kepada mereka seperti itu. Kemudian manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Kemudian, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Begitu. Lalu validasi tindakan yang salah, ini dia berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Lalu mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Kemudian pertanyaan yang disampaikannya, kamu bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa alasan tertentu, dan kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Lalu menanyakan keyakinan. Ini contohnya pernyataan apa ya? Tindakannya seperti teori kontrol yang menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Lalu saat berperilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengkaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pertanyaan yang kita ajukan kepada mereka seperti sebagai keluarga di kelas, apa yang kami yakini? Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kaitan dengan restitusi ini sebenarnya dia berkaitan dengan materi-materi yang sebelumnya tadi, di mana ada hubungan antara keyakinan kelas, kemudian disiplin positif, budaya, kemudian teori-teori intrinsik tadi, kemudian dengan restitusi ini juga, sehingga dia terhubung sebenarnya. Kalau kita ingin menumbuhkan motivasi intrinsik seperti apa, berarti harus ada nilai-nilai kebajikan pada diri mereka. Kemudian kalau kita ingin menegakkan yang namanya restitusi kepada peserta didik, harus ada keyakinan kelas yang sudah kita buat dengan peserta didik kita. Ini kasusnya saya skip saja ya. Saya akan coba untuk menampilkan contoh dari penerapan budaya positif ini. Dalam hal ini saya melakukan restitusi kepada peserta didik. Ini kok nggak tampil ya? Sebentar. Bisa tenang. Bu Ita, semangat. Belum bisa. Wajib itu. Ya, sudah ya. Sebentar saya coba cek. Oke, bukan yang ini. Oke. Kasus 2.
Ya, ini yang kemarin kami upload di demonstrasi kontekstual budaya positif. Mau kita bandingkan ini. Sudah ya. Nah, ini contohnya. Eki siswa kelas 91 DSMPN 1 Kota Bima. Di jam pelajaran Pak Fajrul, Eki hanya sibuk dengan gadgetnya. Ketika Pak Fajrul sedang melakukan pembimbingan di kelompok belajar Eki, sehingga Eki tidak memahami dan fokus dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Fajrul. Ya, ini contoh saja. Ketika saya menjelaskan, si Eki ini hanya sibuk dengan gadgetnya saja dia. Ya. Nah, ini saya memanggil Eki untuk melakukan proses segitiga restitusi kepada dia. Nah, ini saya mulai dengan menstabilkan identitasnya dulu ya. Ya, menanyakan bagaimana dia pada saat saya mengajar, ya, apa yang dia lakukan. Nah, kemudian saya melakukan validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ganteng lagi aja Pak Guru itu. Udah 11-12 sama 15. Ya, jadi kita memang menggali permasalahan yang ada pada peserta didik itu. Kemudian peserta didik sendiri yang mencari solusi sehingga dia merasa bahwa dia sudah dilibatkan dengan baik terhadap permasalahannya dia. Bukan kita yang memberikan solusi dan lain sebagainya. Nah, ini testimoni dari Eki. Perasaan saya ketika dipanggil oleh Pak Guru ialah panik, gelisah, dan merasa bersalah bahwa saya sudah melanggar peraturan dari sekolah. Namun ketika saya selesai berbicara dengan Pak Guru, saya menjadi sedikit lega dan menyesal mengetahui bahwa itu perbuatan yang salah dan melanggar peraturan sekolah. Dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih. Ya, baik, seperti itu salah satu contoh dari bagian segitiga restitusi yang kami lakukan kemarin. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk diseminasi pada pagi hari ini. Kemudian selanjutnya saya ingin membuka sesi pertanyaan dari Bapak Ibu Guru. Silakan Bapak Ibu Guru yang ingin memberikan pertanyaan. Ada kira-kira? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Fajrul karena sudah memberikan kesempatan kepada saya. Yaitu pertanyaannya, apa saja langkah-langkah yang diambil oleh sekolah untuk mendorong partisipasi aktif siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler? Nah, mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Guru untuk pertanyaannya. Apa langkah-langkah dari sekolah terhadap partisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler ya? Kalau kita melihat sekarang, partisipasi aktif dari pihak sekolah itu sangat baik sekali ya terhadap ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Sekolah kita sangat mendukung sekali berjalannya ekstrakurikuler ini dengan diberikan fasilitas-fasilitas yang mendukung sehingga bakat minat yang ada pada peserta didik semua tersalurkan dengan baik. Sehingga itu juga yang mendorong kita sebagai pihak sekolah bisa menerapkan
pendidikan yang berpusat pada murid, di mana apa yang menjadi keinginan dari peserta didik itu bisa kita ikuti dan bisa kita fasilitasi dengan baik, sehingga pendidikan yang berpusat pada murid itu bisa tercapai. Seperti itu Bu Guru untuk jawabannya, ya, bisa diterima ya. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Ya, silakan Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Pertanyaannya adalah bagaimana cara sekolah menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi semua siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Bu Guru. Bagaimana cara sekolah untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung untuk semua siswa ya. Nah, kalau kita lihat apa yang sudah dilakukan oleh sekolah untuk mendukung pendidikan yang inklusi. Yang inklusi itu sebenarnya bukan pada peserta didiknya saja yang mengalami kekurangan, tetapi inklusi itu yang mana pendidikan itu tidak membeda-bedakan siapapun, baik dari suku, ras, golongan, agama, dan lain sebagainya. Nah, yang kalau kita lihat pada yang diberikan oleh pihak sekolah sudah sangat mendukung sekali. Contohnya seperti pada saat pembelajaran IMTA, sekolah sudah menyediakan bukan hanya untuk siswa yang muslim saja yang melakukan kegiatan IMTA, namun juga untuk siswa yang non-muslim juga sudah disediakan guru-guru khususnya yang mengajar mereka, sehingga siswa yang non-muslim itu pada saat siswa muslim mengadakan kegiatan IMTA, mereka tidak berkeliaran dan lain sebagainya. Mereka tetap dapat dikontrol ketika pembelajaran dan sebagainya. Seperti itu Bu Guru. Baik, mungkin untuk pertanyaan saya cukupkan. Kemudian saya ingin menanyakan refleksi dari Bapak Ibu Guru terhadap apa yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Namun refleksinya bisa Bapak Ibu Guru tuliskan di dalam sticky notes, kemudian nanti kita tempelkan di depan. Refleksinya adalah apa yang Bapak Ibu Guru rasakan setelah diseminasi ini dilakukan. Itu saja. Ya, silakan bisa Bapak Ibu Guru isi. Kagum terhadap Bapak Guru. Jajannya enak. Ya, pertanyaan untuk refleksinya, apa yang Bapak Ibu rasakan setelah kegiatan diseminasi ini? Ya, silahkan dituliskan, kemudian nanti akan kita tempelkan sama-sama di depan ya. Ya, silakan ditulis. Apa yang Bapak Ibu Guru rasakan setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini?
Ya sudah Bapak Ibu Guru. Baik, silakan bisa ditempel di papan tulis ya. Iya, kita tempelkan bersama-sama ya di depan supaya bisa kita tahu bagaimana refleksi Bapak Ibu Guru terhadap kegiatan diseminasi kita hari ini. Baik, ya masih ada. Ya baik Bapak Ibu Guru, terima kasih atas refleksi yang sudah diberikan. Semoga kegiatan diseminasi kita ini dapat bermanfaat ya intinya bagi Bapak Ibu Guru dan bisa menerapkan budaya positif kepada peserta didik kita, terutama kepada lingkungan sekolah kita ke depan. Demikian untuk penyampaian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Fajrul yang tadi telah menyelesaikan tugasnya untuk diseminasi budaya positif. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Jadi, oke, terima kasih banyak. Tadi kita telah dengarkan pemaparan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024-2025. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikianlah seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini kita lewati bersama, semoga membawa manfaat di kemudian harinya. Dengan ucapan hamdalah kita akhiri pertemuan ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mas. Silakan duduk Iki. Ya, Guru. Gimana kabarnya Iki? Alhamdulillah baik. Iki tahu kenapa kamu menulis di sini? Baik Iki. Iki tahu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Dewi Firmansyah, biasa dipanggil Eki, siswa SMPN 1 Kota Bima. Perasaan saya ketika dipanggil oleh Pak Guru ialah panik, gelisah, dan merasa bersalah bahwa saya sudah melanggar peraturan dari sekolah. Namun ketika saya selesai berbicara dengan Pak Fajrul, saya menjadi sedikit lega dan menyesal mengetahui bahwa itu perbuatan yang salah dan melanggar peraturan sekolah. Dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih.